Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang limbah medis. Limbah medis sendiri yaitu limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan beracun, infeksius, dan berbahaya. Timbulan berasal dari lab, poli gigi, farmasi, UGD, dan poli umum. Pewadahan sendiri dilakukan di wadah sampah khusus limbah medis plastik berwarna kuning. Kemudian disimpan di dalam ruangan penyimpanan limbah medis. Kemudian dilakukan pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga yaitu PT Artama Sentosa Indonesia. STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Pengertian STBM sendiri, STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku, hygiene, dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemikiran. STBM tersendiri mempunyai 5 pilar. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan atau SBS. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Yang ketiga, pengolahan air minum dan makanan di rumah tangga atau PAMMRT. Yang keempat, ada pengamanan sampah rumah tangga atau PSRT. Yang kelima, ada pengamanan limbah cair rumah tangga atau PLCRT. Nah, sedangkan di wilayah khusus Sukabumi masih ada kelurahan yang belum memenuhi salah satu dari 5 pilar tersebut STBM tersebut, yaitu di Kelurahan Sukabumi, Jalan Pulau Sukep, Gang Pantil. Ada 5 rumah tidak memenuhi salah satu pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan atau ODP, seperti tidak memiliki septic dan jamban, sehingga masyarakat masih membuang air besar di tempat terbuka atau sembarangan.
Fungsi depot air minum. Depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Ada beberapa air minum yang kami inspeksi seperti video berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel air bersih. Yang pertama, mulut keran dibersihkan menggunakan alkohol. Yang kedua, keran dibuka lebar selama 1-2 menit. Lalu yang ketiga, keran dibuka sedikit, lalu air mengalir pelan. Yang keempat, buka tutup botol. Yang kita gunakan adalah botol yang steril. Yang kelima, air keran ditampung 3/4 botol. Yang keenam, tutup botol dengan rapat. Yang terakhir, diberi label. Adapun pemeriksaan yang kami lakukan yaitu secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Terdapat 6 sampel air, yaitu di Perumahan Nusantara, Cendana, Sukabumi, dan Sukabumi Indah. Yang kami akan lakukan adalah pemeriksaan pH, TDS, suhu, nitrat, nitrit, kromikol, total coliform, dan E. coli dengan standar baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. merupakan bak inlet sebagai tempat masuknya air limbah yang berasal dari laboratorium, poligiji, dan UGD. Ini merupakan bak penampungan awal. Bak pengurai senyawa organik berbentuk padat. Ini merupakan bak anaerob, berfungsi sebagai tempat menguraikan zat organik yang ada di air limbah oleh bakteri anaerobik. Ini merupakan bak aerob sebagai bak yang diisi dengan media kerikil dan bahan serat. Ini merupakan bak aerasi sebagai efisiensi penghilangan amoniak menjadi lebih besar. Dan yang terakhir merupakan bak indikator, bertujuan untuk mengetahui apakah air limbah layak dibuang ke badan air. Pengukuran kebisingan di Puskesmas Sukabumi. Apa itu pengukuran kebisingan? Yaitu pengukuran jumlah tingkat kebisingan pada ruangan kerja menggunakan alat ukur sound level metal digital dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan pada ruangan kerja sebagai upaya meningkatkan lingkungan kerja yang sehat. Dengan langkah-langkah, yang pertama, menghidupkan alat ukur intensitas kebisingan. Yang kedua, memeriksa kondisi baterai. Yang ketiga, memastikan skala pembobotan. Yang keempat, menyesuaikan pembobotan waktu respon alat ukur dengan karakteristik sumber bunyi yang diukur. Yang kelima, memposisikan mikroskop alat ukur setinggi posisi telinga.
manusia yang ada di tempat kerja. Yang keenam, menghindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau penghalang sumber bunyi. Yang ketujuh, mengarahkan mikrofon alat ukur dengan sumber bunyi sesuai dengan karakteristik mikrofon. Dan yang terakhir, mencatat hasil pengukuran intensitas kebisingan pada lembar data sampling. Sistem pengendalian kebisingan intensitas kebisingan di dalam bangunan puskesmas yaitu 55-65 desibel dengan pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Pengukuran pencahayaan di Puskesmas Sukabumi. Kegiatan pengukuran intensitas cahaya suatu ruangan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan secara efektif dengan tujuan untuk mengetahui nilai intensitas cahaya di ruangan Puskesmas Sukabumi. Sistem pencahayaan puskesmas harus mempunyai pencahayaan alami atau pencahayaan buatan yang digunakan atau diusahakan dari jenis hemat energi. Dengan pencahayaan di Puskesmas Sukabumi sudah memenuhi syarat standar baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.